Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 1. Coba kalian perhatikan, di sini ada banyak sekali hewan dan juga biotik ataupun abiotik ya. Nah, ada hewan tupai, ada bebek, ada burung dan lain sebagainya. Itu adalah komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Sedangkan ada komponen abiotik, yaitu ada air, matahari, tanah. Nah, itu termasuk komponen abiotik. Hari ini kita akan mempelajari menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan dan juga menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Coba kalian perhatikan, di sini ada anoa, harimau, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, orang hutan. Nah, coba kalian perhatikan hewan-hewan langka asli Indonesia ini. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Berdiskusilah bersama dengan teman-temanmu untuk mencatat nama hewan, habitat, dan jenis makanannya. Ini bisa kalian lakukan secara berkelompok. Lalu, setelah berdiskusi tentang beberapa jenis hewan langka di Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka ya? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud rantai makanan dalam ekosistem? Mari kita cari tahu bersama-sama teman-teman. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang ekosistem, sekarang kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Coba kalian perhatikan, di sini ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Ada di sini ada apa ini? Padi ya teman-teman. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, lalu ular ini dimakan oleh elang. Elang nantinya akan mati dan menjadi jamur. Nah, jamur ini akan mati juga, akan menjadi biasanya pupuk ya teman-teman. Pernahkah kalian lihat pupuk? Nah, pupuk itu bisa berasal dari kotoran hewan atau mungkin hewan yang mati. Nah, itu bisa dijadikan pupuk, membuat tanaman semakin subur. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Nah, ini adalah penjelasan seperti yang Kak Wafik ceritakan tadi. Lalu, di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Lalu konsumen dua adalah ikan-ikan kecil.
konsumen 3 ikan-ikan sedang, konsumen 4 ini ikan-ikan besar seperti hiu dan lain sebagainya. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik ingin menambahkan sedikit. Padi ini dinamakan produsen ya. Kak Wafik ulangi lagi. Ini Kak Wafik tidak tulis ya. Kalian bisa memperhatikan saja. Kak Wafik tidak menulisnya. Padi ini produsen ya, produsen. Nah, lalu jangkrik ini konsumen 1, yaitu yang memakan padi. Lalu ada katak yang memakan jangkrik. Katak ini sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4. Seperti itu. Jadi produsennya ada 1, konsumennya ada banyak. Nah, ini produsen konsumen seperti yang Kak Wafik bahas tadi ya, sama seperti yang Kak Wafik terangkan tadi. Setiap bacaan tentunya memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran yang ada, kita dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Berdasarkan bacaan tadi, tentukan pokok pikiran yang terdapat pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mencari pokok pikiran, Kak Wafik sudah bahas pada kelas 4 dulu ya. Lalu pada video Kak Wafik yang kemarin, Kak Wafik juga sudah bahas cara mencari pokok pikiran dalam paragraf. Di sini Kak Wafik tidak ulangi lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, apa sih Kak pokok pikiran? Pokok pikiran itu gagasan utama atau pokok suatu permasalahan dalam paragraf tersebut. Ini ada pada halaman 56. Setelah itu, ubahlah pokok pikiran tadi menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama jadi seperti ini. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Nah, untuk kan tadi kan tentang pokok pikiran ya. Sekarang kalimat utama. Nah, ini Kak Wafik ambil dari paragraf tadi, dari bacaan tadi, bacaan rantai makanan pada halaman 55. Kalian bisa menulisnya ya. Kak, kok banyak banget sih tulisannya? Nah, memang seperti ini teman-teman. Ingat, kalian itu sudah kelas berapa? Kelas 5. Jadi kalian harus rajin-rajin menulis, tidak boleh bermalas-malasan. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Nah, ini seperti yang Kak Wafik terangkan tadi, dari padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi pengurai atau menjadi jamur. Nah, keterangan tentang rantai makanan di atas sebagai berikut. Nah, ini keterangan tentang gambar pada halaman 57 itu.
siapa sih yang menjadi produsen, siapa yang menjadi konsumen 1, 2, 3, dan 4. Coba kalian perhatikan di sini ya. Kak Wafik ulangi lagi. Nah, padi ini sebagai produsen. Ini konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, lalu ini pengurai. Ini bukan konsumen ya, ini sudah pengurai. Jamur itu sebagai pengurai. Pernahkah kalian lihat tumbuhan? Nah, tumbuhan itu ketika sudah lapuk, maka tumbuhan tersebut akan ditumbuhi jamur. Nah, di situ terjadi proses penguraian. Di sini Kak Wafik tidak bahas semua ya teman-teman. Kak Wafik hanya menerangkan beberapa yang mungkin sedikit sulit dipahami. Karena ketika Kak Wafik baca keseluruhan, nantinya teman-teman akan bosan mendengarkan Kak Wafik dan videonya akan berdurasi agak panjang. Bersama teman sebangkumu, tentukan sebuah rantai makanan yang ada di sebuah ekosistem. Nah, di sini kalian mendapat tugas untuk membuat rantai makanan seperti tadi. Nah, kalian boleh memilih rantai makanan pada ekosistem laut, darat, padang rumput, dan lain sebagainya. Lalu kalian gambar pada kertas A4, lalu kalian warnai. Contohnya Kak Wafik ini ya, Kak Wafik ambil ekosistem padang rumput. Ini ada pada halaman 58. Nah, lalu Kak Wafik gambar seperti ini. Tumbuhan itu produsen dimakan kambing. Kambing itu konsumen 1. Kambing nantinya akan diserang atau dimakan oleh singa. Singa sebagai konsumen 2. Singa mati, lalu diurai atau pengurai. Setelah pengurai itu bertugas untuk memberi zat-zat atau pupuk kepada tanaman. Di sini Kak Wafik pakai bahasa yang mudah difahami saja ya. Ini bisa kalian gambar pada halaman 58 atau mungkin kalian gambar pada kertas A4. Lalu ada beberapa keterangan di bawahnya. Keterangan diagram rantai makanan kelompok kecil tadi ya, pada ekosistem padang rumput. Lalu Kak Wafik jelaskan, tadi kan ada rumput, kambing, singa, dan jamur. Rumput itu menjadi produsen, kambing menjadi konsumen 1, singa menjadi konsumen 2, jamur menjadi pengurai. Kak Wafik terangkan di halaman 59 itu ya. Kak, kalau kelompok besar itu seperti apa? Nah, misalnya rumput ya, rumput itu kan banyak sekali yang makan rumput. Ada sapi, ada zebra, ada apa lagi teman-teman? Ada kijang dan lain sebagainya. Lalu kijang, sapi dan lain sebagainya itu dimakan oleh singa atau mungkin dimakan oleh serigala dan lain sebagainya. Kan banyak sekali kemungkinan tersebut. Nah, tapi Kak Wafik ini ambil yang kelompok kecil, yaitu hanya ada 4 saja. Rumput, kambing, singa, dan jamur. Ayo renungkan, pelajaran penting apa sajakah yang kamu dapat hari ini? Pelajaran tentang rantai makanan yang begitu seru. Aku jadi mengerti alur makan dan memakan hewan yang ada di sekelilingku. Lalu pertanyaan apa sajakah yang belum terjawab? Tidak ada karena semua pertanyaan saya sudah terjawab. Nah, misalnya saja seperti itu ya. Sikap apakah yang kamu kembangkan pada hari ini? Sikap cinta lingkungan, cermat dan teliti. Kenapa Kak Wafik menyantumkan cinta lingkungan? Karena teman-teman, semisal kalian merusak atau menebang hutan atau tanaman, nah itu akan berefek pada konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Akan berefek kepada rantai makanan. Karena tumbuhan itu adalah produsen, sebagai produsen.
Kak, saya masih kurang paham nih. Nah, tenang saja, pada video selanjutnya Kak Wafik akan terangkan lebih lanjut, lebih detail. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.